Baiklah, akhirnya sampai kita pada materi ketiga, yaitu materi terakhir di sesi 1 ini, yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Ali, SPAK, dengan judul Pediatric Heart Failure with Iron Deficiency Anemia, Iron Supplementation versus Red Blood Cells Transfusion. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Beliau menyelesaikan dokter di Fakultas Kedokteran Sumatera Utara ya di tahun 1995, kemudian menyelesaikan spesialis dokter anak juga di Fakultas Kedokteran USU di tahun 2003, kemudian menyelesaikan pendidikan konsultan jantung anak di FKUI pada tahun 2006, dan beliau juga melaksanakan fellowship di IJN Malaysia pada tahun 2007. Beliau pernah menjadi Kepala Divisi Kardio Departemen IKA FKUSU pada tahun 2007 sampai 2015. Kepada yang terhormat Dr. Muhammad Ali, SPAK, untuk penyajian materi selama 25 menit, waktu dan tempat kami persilakan Dr. Ali. Terima kasih Dr. Triyanti. Apakah suara saya cukup jelas? Sudah cukup jelas, Dr. Ali? Ya, saya izin share screen ya. Baik, dokter. Ya, sudah terlihat ya? Sudah terlihat, dokter. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia UKK, kemudian IDAI cabang Kepri ya atau Riau yang menyelenggarakan acara ini. Yang kami hormati para guru besar, para senior, para teman sejawat yang dapat berhadir di webinar kita kali ini. Saya diberi mandat untuk membawakan bagaimana sebenarnya terapi pada gagal jantung anak yang juga di saat bersamaan menderita defisiensi besi, ya, anemia defisiensi besi. Pilihannya yang mana? Nah, di sini digunakan kata-kata versus ya. Nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya pelaksanaannya. Ya, saya masuk pada introduction dulu. Kita tahu bahwa besi ini adalah satu komponen yang sangat penting ya di tubuh kita untuk proses di level seluler, seperti untuk transport oksigen, penyimpanan oksigen, kemudian respirasi di level mitokondria, dan imunitas seluler. Defisiensi besi ini ternyata sering dijumpai ya pada pasien-pasien dengan gagal jantung dan sudah dikenal sejak lama sebagai suatu prediktor yang tidak baik ya, prediktor untuk kematian dan penyakit-penyakit komplikasinya seperti yang disebut oleh Dr. Dedi Wilson sebelumnya. Ini satu publikasi yang bagus ya dari Journal of Pediatrics tahun 2019 lalu dari Puri dan kawan-kawan. Ada 107 pasien yang dengan gagal jantung mereka ikutkan dalam penelitian ini, di mana penyebab gagal jantungnya kita lihat di situ adalah kebanyakan karena kardiomyopati, single ventricular contractile heart disease, biventricular, kemudian Kawasaki disease. Kebanyakan dari pasien-pasien ini ternyata adalah menderita defisiensi besi, ya. Dan mereka teliti dari kohort ini, ternyata pasien-pasien gagal jantung anak yang saat bersamaan menderita defisiensi besi akan mengalami outcome yang lebih buruk dalam hal ventricular assist device implantation, kemudian transplantasi jantung, dan kematian. Jadi dengan angka kemaknaan p-value yang bermakna. Jadi anak-anak dengan gagal jantung dan juga defisiensi besi akan cenderung untuk lebih mengalami morbiditas dan morbiditas yang lebih tinggi. Ini juga satu penelitian yang bagus ya, yang khusus pada pasien gagal jantung akibat dilated cardiomyopathy oleh Higgins
yang dipublish di American Journal of Cardiology 2017. Di situ didapati bahwa serum ferritin yang rendah dihubungkan dengan mortalitas, dan serum besi yang rendah juga berhubungan dengan tingkat rawatan, ya. Kemudian stage yang tinggi atau stage terakhir gagal jantung, dan ini juga satu yang penting untuk kita bagi klinisi, ketergantungan terhadap obat-obat inotrop, ya, obat-obat untuk mengatasi gagal jantung pada 28 pasien yang diteliti. Bila kita memiliki pasien seperti ini, selalu saja tidak mendapat respon yang baik dengan obat-obatan yang kita berikan, maka pikirkanlah pasien ini mungkin menderita suatu defisiensi besi. Ya, anemia ditoleransi dengan buruk oleh pasien-pasien dengan gagal jantung karena kemampuan pasien-pasien ini untuk meningkatkan cardiac output sebagai jalan untuk kompensasi terhadap anemianya sangat terbatas. Data pada defisiensi besi pada anak-anak dengan gagal jantung ini dan bagaimana hubungannya dengan outcome-nya sayangnya jarang diteliti. Studi yang dilakukan oleh Kitty Puri tadi mendapati bahwa 56% ya, cukup besar bahwa anak-anak yang menderita gagal jantung juga menderita anemia defisiensi besi. Tapi kebanyakan dari mereka yang menderita defisiensi besi tidak bersamaan menunjukkan juga dia anemia. Ya, jadi walaupun defisiensi besi belum tentu dia menunjukkan hasilnya anemia. Studi ini sama kebanyakannya pada pasien-pasien dewasa. American Heart Association, American College Heart Failure Society of America, dan European Society of Cardiology semuanya merekomendasikan tindakan surveillance dan terapi pada orang-orang dewasa dengan gagal jantung yang juga menderita defisiensi besi. Hal yang sama mestinya juga dilakukan pada pasien-pasien pediatrik dengan gagal jantung. Gunanya adalah supaya kita dapat mengidentifikasi lebih awal dan tentunya melakukan langkah intervensi lebih awal. Tentu saja semuanya untuk perbaikan klinis. Kalau kita menunggu hal lain, misalnya mikrostosis akan muncul terlambat dan anemia malah sebagai final, manifestasi final daripada gambaran simpanan besi di jaringan. Seperti Dr. Dedi katakan tadi, kalau kita hanya memakai panduan level HB anemia sebagai satu batas untuk mengobati imunodefisiensi, ini tidak mencukupi. Akan mengakibatkan jaringan yang terlibat ini menurun fungsinya. Dan selanjutnya tentu saja pengobatannya jadi terlambat. Hal yang amat disayangkan adalah bagaimana screening rutin untuk defisiensi ini pada bayi-bayi anak dengan gagal jantung ini belum lagi dilakukan secara rutin. Sekarang kita masuk kepada definisinya. Definisi defisiensi besi pada anak dengan gagal jantung. Saya sengaja membesarkan ini karena memang seperti itu kenyataannya. Bahwa pada anak memang studi-studi tentang gagal jantung dan defisiensi besi ini masih jarang, sehingga definisi yang valid pun untuk ini tidak ada. Ini beberapa yang saya tampilkan dari Higgins, dari Critti, dari Zussman adalah yang diambil dari beberapa studi dewasa dengan angka yang bervariasi, kita lihat di situ, kecuali Critti ya, nomor 2 Critti Puri ini, itu memang pada pasien anak. Nah, kita lihat di sini yang lebih bersamaan ya, kita adalah saturasi transferin. Walaupun berbeda angkanya, ada yang dibilang di bawah 20, ada yang di bawah 15%. Ya. Nah, ini juga tentu menjadi satu alasan lagi kesulitan ya, karena tidak ada keseragaman dalam definisi. Ini ada satu tabel yang kami ambil dari satu publikasi bahwa ternyata seperti disebut tadi, kalau kita hanya
pegang pada nilai HB, maka belum tentu kita akan mendapatkan bahwa kondisi pasien kita yang gagal jantung ini adalah defisiensi besi. Ya, kita lihat di sini sensitivity dan specificity-nya ternyata buruk. Nah, ferritin ada 12 ini ya. Saya bukan tidak begitu paham ya. Mungkin orang kawan-kawan atau sejawat hematologi lebih mengerti bagaimana menilai begitu banyak ini kalau kita lihat di tabel ini. Tapi yang tersangkut dengan slide di atas ada ferritin, serum iron, total iron binding, kemudian TSAT ya, yang mempunyai sensitivity dan specificity yang lumayan ya, lumayan. Cukup bagus. Nah, kita sampai kepada inti daripada presentasi saya, bagaimana mengobatinya. Bagaimana kita mengatasi defisiensi besi pada anak-anak dengan gagal jantung. Gagal jantung sendiri satu kondisi yang sudah berat, ditambah lagi dengan defisiensi besi. Pilihan pertama adalah dengan suplementasi besi tentunya ya. Nah, di sini saya mulai dengan pemberian intravenous ya, intravenous iron treatment. Ternyata bahwa dari pustaka-pustaka yang kami baca sudah banyak sekali penelitian tentang penggunaan IV iron ya pada 20 tahun terakhir ini, maju pesat ya penelitian ya, tentu saja pada dewasa dengan berbagai penyakit ya, dengan berbagai penyakit yang mengakibatkan defisiensi besi seperti inflammatory bowel disease atau penyakit-penyakit ginjal dan lain-lain. Nah, ada 5 jenis sediaan yang ada di Amerika dan Eropa. 2 sediaan yang paling umum itu iron sucrose dan ferric carboxymaltose yang nanti kita singkat sebagai FCM. Ini sudah diteliti pada pasien-pasien yang mengalami gagal jantung dan keduanya kami dapati ada di Indonesia, tersedia ya. Nah, isomaltoside dan FCM bisa dengan dosis yang lebih besar diberikan untuk mengisi cadangan besi secara lebih cepat. Namun dari segala macam jenis itu yang mempunyai level evidence yang lebih tinggi untuk keamanan dan efikasi pada pasien-pasien dengan gagal jantung adalah dengan penggunaan FCM. Sejauh ini, satu randomized control trial yang paling besar jumlahnya adalah yang dilakukan oleh studi yang dinamakan dengan HF yang menggunakan FCM. Ini ada tabel ya, ada beberapa jenis sediaan tadi besi, yang 2 di atas, ferric carboxymaltose dan iron sucrose ini yang banyak digunakan. Dosisnya bisa kita lihat di sini. Memang ini tidak pada anak. Sekali lagi bahwa data pada anak memang susah ya, tidak begitu banyak. Walaupun nanti ada ya, kita lihat nanti di slide berikutnya. Dan kedua obat ini sudah dievaluasi pada pasien-pasien gagal jantung ya. Nah, tinggal penggunaan yang mungkin berbeda-beda ya. Cara route penggunaannya, berapa lama dan seterusnya. Ini adalah beberapa studi RCT tentang evidence bagaimana IV iron ini bisa digunakan pada anemia defisiensi besi pada pasien-pasien dengan gagal jantung. Tahun 2006 dari Bolger dan kawan-kawan, satu single arm study ya, 16 pasien aja yang relatif sedikit, yang menggunakan iron sucrose 1 gram setiap hari selama 12 hari didapati perbaikan ya, terbukti bahwa memperbaiki 6 meter walk distance test dan kuesioner yang berkaitan dengan gagal jantungnya yang dikeluarkan oleh Minnesota. Kemudian 2007, Tobili dan kawan-kawan, lebih banyak pasien, 40 pasien dengan ejection fraction kurang dari 40. Di sini dibandingkan iron sucrose dengan normal saline ya, diberikan selama 5 minggu ya, 5 minggu. Setiap minggu diberikan. Dan didapati bahwa lower anti-propion natriuretic peptide, kemudian adanya perbaikan kapasitas fungsional,
dan sedikitnya atau berkurangnya hari rawatan di rumah sakit. Tahun 2009 ya, pada 35 pasien ya, yang diberikan dengan dosis yang berbeda. Kalau kita lihat di sini, dosis-dosisnya pun masih berbeda ya. Ada yang 1 gram, 200 mg, kemudian 1.400 mg, ini pada dewasa ini. Dan pemberiannya juga berbeda-beda lamanya. Didapati perbaikan yang nyata pada kelas NIHA-nya dan pada penilaian secara global. Ini dia yang tadi saya sebutkan, satu trial yang sejauh ini yang paling dianggap paling besar, LCT paling besar pada HF dengan iron deficiency. Di sini, tapi yang digunakan adalah ferric carboxymaltose, ya, tidak lagi iron sucrose 200 mg. Dilihat bahwa dengan pemakaian ini terdapat perbaikan ya pada NIHA kelas ya, kemudian anemia berkurang, kematian berkurang, dan efek sampingnya juga masih oke, masih cukup bagus. Kemudian satu lagi 2015 ya, ini multicenter 304 pasien. Nah, pengamatannya yang panjang nih, 52 minggu. Juga didapati perbaikan yang signifikan dengan penggunaan FCM pada 6 meter walk distance test, NIHA, quality of life, kemudian lama rawatan rumah sakit juga berkurang, kemudian mortalitas dan mortalitas juga berkurang, sedangkan efek sampingnya sama. Nah, bagaimana dengan anak? Pada anak ini ternyata sudah diteliti juga, walaupun tidak terlalu banyak ya. Nah, ini satu dari Spinner ya. Spinner mendapati bahwa pada anak dengan gagal jantung dan anemia defisiensi besi, ternyata penggunaan IV FCM ini aman, ditoleransi dengan baik, dan dapat meningkatkan status ironnya. Dosis yang diberikan di sini 15 mg ya, dilarutkan dalam NaCl, diberikan dalam 15 menit, dan maksimal dosnya 750 mg. Ya, beda sama dewasa tadi di tabel kita lihat bahwa mereka maksimal dosnya adalah 1000 mg. Ini diberikan di anak-anak yang lebih tua dari 14 tahun. Satu lagi dari Caneva ya, mendapatkan hasil yang sama ya. Juga meningkatkan HB pada studinya. Nah, ini yang agak lebih berani lagi ya. Yang terakhir, pada anak-anak yang di bawah 14 tahun dengan gagal jantung dan juga menderita defisiensi besi. Kalau kita baca publikasinya, ternyata range umurnya dimulai dari umur 3 bulan. 3 bulan ya, jadi sudah berani memberikan terapi seperti itu ya, IV iron. Nah, yang lebih tinggi tentu kita tahu hierarkinya adalah dari meta-analisis ya. Ini 2012 oleh APNI 3.370 pasien ya. Nah, terdapat peningkatan yang bermakna pada quality of life, NIHA class, berkurangnya hospitalisasi ya. Pada anak-anak, pada orang yang dewasa ini memang yang diberikan IV iron. Nah, yang pada meta-analisis berikutnya, pada pasien yang lebih besar, hampir 1.000 pasien, juga mendapati hal yang sama ya, bahwa terjadi pengurangan lama rawatan di rumah sakit ya, dan seterusnya. Nah, Angker juga melakukan satu membandingkan trial ya, trial FCM dengan placebo. Kita lihat hasil yang hampir sama. Jadi cukup kuat kalau kita lihat di sini 3 meta-analisis yang menyatakan keunggulan daripada IV iron pada pasien-pasien gagal jantung yang juga menderita anemia defisiensi besi. Nah, bagaimana formula dan pemberiannya? Kita tahu bahwa pada gagal jantung, seperti disinggung sedikit tadi, pada patofisiologi, terjadi peningkatan hepsidin, karena terjadinya hepsidin desirkulasi, ya. Kemudian absorpsinya jadi berkurang.
Nah, rekrutmen besi terganggu akibat adanya hepsidin ini. Dengan pemberian secara intravena, inflammatory block ini tidak ada, ya, sehingga pengisian ion di gudang besinya lebih cepat, ya, tanpa membuat gangguan di gastrointestinal. Nah, tadi sudah saya sebut bahwa formula yang paling sering digunakan adalah FCM dan ion sucrose. Yang lainnya pyromoxictol, low molecular weight ion dextran, dan seterusnya. Ini juga mulai diselidiki dan dicoba. Tidak ada perbandingan langsung dari masing-masing produk ini, ya, untuk gagal jantung. Dan tidak semua juga formulasinya, sediaannya ada di semua negara dan harganya bervariasi. Bagaimana dengan studi untung rugi, ya? Untung rugi daripada penggunaan ini. Seperti disebutkan di atas, di meta-analisis dan seterusnya, bahwa IV ion ini aman sebenarnya dan tidak berhubungan dengan satu adverse event yang signifikan, ya. Satu meta-analisis juga melaporkan amannya IV ion ini di beberapa setting yang berbeda. Data yang sangat besar dari studi mendukung efektivitas dan keamanan daripada besi intravena ini. Studi untung rugi di negara-negara Nordic ternyata kualitas adjusted life years-nya lebih tinggi pada orang-orang gagal jantung dengan IV ion. Nah, dihitung-hitung bahwa cost-nya lebih rendah, katanya. Dan penyebab kerendahan itu adalah hari rawat yang lebih rendah di rumah sakit. Yang kedua adalah bagaimana terapi oral. Nah, ini memang mudah, ya. Mudah tadi disebut, mudah didapat, tidak mahal. Sediaannya ada ferrosulfat, fumarat, gluconat. Dosisnya adalah 3-6 mg per hari elemental ion. Tapi tidak diabsorpsi dengan baik, khususnya pada pasien-pasien gagal jantung. Karena efek tadi yang disebutkan, hepsidin tadi, ya, mengganggu absorpsinya di saluran cerna. Juga adanya efek samping di saluran cerna, ya, terutama di saluran cerna, ya, sehingga kepatuhan untuk itu oral ini menjadi terbatas. Ada satu penelitian, ya, yang menyelidiki bagaimana ion ini pada HF, didapati bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara grup yang diberikan oral ion pada primary endpoint, ya, PO2, kemudian secondary endpoint yang klinis bagi kita penting itu antara kelompok yang diberikan high dose ion dan yang bukan, ya. Nah, ini tentu kontras hasilnya dengan penelitian-penelitian pada IV ion. Bagaimana kegagalan ini pada IV ion sebenarnya tidak sepenuhnya diketahui. Dari gambar ini, seperti Dr. Dedi singgung tadi, ya, adanya hepsidin, ya. Kalau kita lihat patofisiologi tadi, ada peran inflamatori. Jadi hepsidin yang meningkat mengakibatkan absorpsi ionnya terganggu. Ini penelitian yang sangat relatif baru yang kami dapati Oktober 2021. Dari penelitian Puri juga, Puri banyak meneliti tentang ini, lebih dari separuh anak-anak dengan gagal jantung yang juga imunodefisiensi tidak respon dengan oral ion dan tetap saja defisiensi. Nah, yang berikutnya adalah transfusi PLC. Tidak ada datanya yang mencukupi, datanya minimal, dan bukti-bukti evidence-nya di anak juga berkurang. Kontroversi juga, ya, mau ditransfusi apa enggak? Nggak ada guideline yang seragam. Satu bilang segini, nanti disiplin ilmu lain bilang segini. Jadi bermacam-macam. Hanya diberikan pada keadaan yang akut, ya, pada severe anemia dan berbasis individual. Jadi sangat individual bagaimana keadaan klinisnya. Dan diberikan untuk menggantikan volume darah, ya, pada post-op. Nah, lucunya pada anemia juga transfusi sama-sama memiliki kemungkinan untuk meningkatkan mortalitas pada pasien-pasien
jantung. Jadi kita mesti berhati-hati memutuskannya. Ini satu tabel yang cukup bagus ya, bagaimana rekomendasi. Nah, kalau tadi dari anestesi 6 sampai 8, ini rekomendasinya lain lagi menunjukkan 7. 7 ya. Batasnya 7 dengan evidence A. Kemudian dipertahankan HB 7 sampai 9A. Kemudian restrictive transfusion strateginya dengan B. Untung rugi pemberian transfusi ini pada anak-anak penyakit jantung berat ini tetap jadi perdebatan. Mana yang lebih tinggi? Ruginya atau untungnya? Bahayanya atau manfaatnya? Ya. Nah, dan bagaimana kadar sebenarnya? Apakah anemianya akan membahayakan atau justru transfusi yang kita berikan justru akan membahayakan? Ini tetap belum tahu. Bukti pada dewasa menunjukkan transfusi RBC dikaitkan dengan mortalitas dan iskemik. Dan efek lain adalah imunosupresi, iron alert, infeksi, dan seterusnya. Ya, tadi saya sebutkan tidak ada polisi atau kebijakan yang seragam, walaupun di institusi yang sama. Biasanya indikasinya adalah tergantung pasien ya. Juga mungkin hematokrit di bawah 30 dan bagaimana kondisi pasiennya. Jarang dibutuhkan pada pasien dengan defisiensi besi anemia, walaupun katanya HB-nya 4-5, asal yang lain normal. Hanya diberikan pada kebutuhan cepat untuk mengisi oxygen carrying capacity, seperti pada gagal jantung kita ini ya. Harus kita perhatikan kemungkinan overload cairan. Ya. Anjurannya adalah, dari satu studi, 2,5 sampai 5 ml kilogram per berat badan dalam per jam ini ditoleransi dengan baik sehingga menghindari terjadinya transfusion associated circulation overload. Nah, HB adalah satu hal yang penting memang untuk menentukan transfusi atau tidak. Pada sianotik, asianotik kadarnya 70 sampai 80 katanya aman tanpa transfusi. Sedangkan pada sianotik 90 atau 9 gram per desiliter. Nah, berapa sebenarnya kadarnya pada anak dan neonat nggak jelas ya. Ini ada beberapa kriteria juga yang disebutkan bahwa kondisi-kondisi yang disebutkan di situ lebih memungkinkan kebutuhan untuk transfusi darah. Ini beberapa kejadian yang mungkin terjadi yang harus kita antisipasi ya untuk memutuskan transfusi apa enggak. Setelah masalah transmitted infectious disease diatasi, masalah berikutnya adalah non-infectious serious hazard of transfusion atau NISHOT yang bisa terjadi non-immune atau immune mediated. Nah, yang NISHOT non-immune bisa tadi saya sebutkan TACO dan overtransfusion. Ya, overtransfusion ini perlu kita perhatikan karena akan mengakibatkan terjadinya TACO dan hyperviscosity. Sedangkan yang immune mediated NISHOT ada beberapa di sini, hemolytic allergic reaction, TRIM, nosocomial infection, graft versus host disease, dan seterusnya. Satu lagi yang harus kita perhatikan adalah kemungkinan terjadinya TRALI, transfusion related acute lung injury. Ya, harus kita perhatikan selama proses transfusi tersebut. Nah, ini mungkin menjelang akhir daripada slide saya, potensial yang harus kita pikirkan, apa kemungkinan dari overload besi yang kita berikan, baik oral yang berlama-lama atau dengan IP ion ataupun dengan RBC. Tubuh kita tidak disetting untuk mengekspresi besi, ya. Kalau dia T-SAT-nya di atas 785, mungkin terbentuk suatu free radicals. Kita tahu free radicals ini merusak mitokondria, lipid, protein, dan asam nukleat. Di keadaan normal, duodenum bisa menguptake kekurangan daripada besi yang overload, ya, sehingga bisa mencegah terjadinya free radicals. Nah, kalau terjadi ini akan mengakibatkan terjadinya kardiomyopati dan HF, heart failure yang sudah terjadi semakin berat, ya. Nah, ini satu bagan bagus walaupun dari dewasa, bagaimana praktek klinis guidance petunjuk untuk kita
Kapan kita berikan terapi besi IV? Kapan indikasinya, kontraindikasinya, kemudian pada kapan kita berhati-hati, di mana kita bisa berikan, bagaimana memberikannya, dan apa monitoring-monitoringnya yang perlu kita lakukan. Jadi tidak serampangan juga memberikannya. Nah, ini akhir dari slide saya, bahwa ternyata anemia ini cukup sering dijumpai pada pasien-pasien gagal jantung dan mempunyai nilai prognostik yang negatif, ya. Dan dia adalah anemia yang paling sering adalah imunodefisiensi, penyebab paling sering, ya, dan akan menggiring kepada long term outcome yang buruk, tidak bagus, ya. Sehingga pada setiap pasien dengan gagal jantung perlu sekali kita pastikan kita melakukan pemeriksaan bagaimana mendiagnosis iron deficiency. Dinyatakan dalam banyak studi bahwa API iron bermanfaat, ya, quality of life, fungsional status, dan seterusnya, menurunkan lama rawatan dan menurunkan mortalitas. Ini satu guideline state daripada European Society of Cardiology. IVIM harus dipertimbangkan pada symptomatic patient, ya, dengan HF. Ini kelas 2 recommendation level evidence-nya A. Kemudian dari AHA dan ACC menyatakan hal yang sama dengan level of evidence 2B. IV iron bukan yang oral adalah satu mempunyai peran yang potensial pada pasien HF, baik dia yang fungsional, ya, dengan atau tanpa anemia. Sudah diteliti iron oral tidak ada perbaikan signifikan pada pasien-pasien gagal jantung. RBC mungkin jadi pertimbangan, tapi dengan strict yang ketat, ya, untuk meningkatkan secara cepat HB, tapi bukan tanpa efek samping seperti yang sudah saya sebutkan. Berapa HB, level HB-nya, di mana risiko anemia lebih rendah daripada risiko transfusi, ini tetap menjadi perdebatan. Saya dapat referensi yang cukup baru. Saya berterima kasih kepada adik saya dari SUP Hematologi Onkologi, mudah-mudahan beliau ada di sini, Dr. Olga Rasyanti Siregar, SPAK, konsultan hematologi kita. Beberapa dari referensi ini adalah dari beliau. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Ali, SPAK, yang telah menyampaikan materi yang merupakan topik dari masalah yang sering kita hadapi sebagai dokter anak maupun dokter jantung anak di tempat praktek dan perawatan di rumah sakit.